Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 11 F2. Saat ini kami akan membahas tentang determinan dan inverse matriks yang merupakan submateri dari materi utama matriks pada mata pelajaran matematika tingkat lanjut kelas 11. Pada video ini kami akan membahas banyak hal tentang determinan dan inverse matriks dan juga akan ada beberapa latihan soal. Jadi simak sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang determinan matriks. Determinan matriks adalah nilai skalar atau bilangan yang diperoleh dari sebuah matriks persegi atau matriks dengan ordo n kali n. Determinan matriks biasanya digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, menentukan apakah matriks memiliki inverse. Karena jika determinan sama dengan 0, maka matriks tersebut merupakan matriks singular sehingga tidak punya inverse. Kemudian menyelesaikan sistem persamaan linear dan berhubungan dengan luas atau volume pada transformasi geometri. Untuk determinan matriks, yang pertama ada determinan matriks 2 kali 2. Jika terdapat sebuah matriks A dengan ordo 2 kali 2, maka determinan dari matriks A dapat dinyatakan dengan determinan matriks A sama dengan A 11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Atau agar mudah diingat, determinan matriks A didapat dari elemen-elemen pada diagonal utama yang dikalikan, lalu dikurangi dengan hasil perkalian elemen-elemen pada diagonal samping. Untuk lebih mudah dipahami, yuk kita lakukan contoh soal. Misalnya, kita disuruh menentukan determinan matriks B dengan elemen-elemen min 1, 3, min 7, dan min 5. Untuk penyelesaiannya, sesuai dengan informasi tadi, bahwa determinan sebuah matriks didapat dari elemen-elemen pada diagonal utama yang dikalikan, lalu dikurangi dengan hasil perkalian elemen-elemen pada diagonal samping. Elemen diagonal samping pada matriks ini adalah min 1 dan min 5. Jadi kita kalikan kedua elemen tersebut, lalu dikurangi dengan perkalian dari elemen-elemen diagonal samping, yaitu 3 dan min 7. Hasil kali diagonal utama adalah 5, lalu dikurangi min 21. Hasilnya adalah 26. Jadi, determinan matriks tersebut adalah 26. Sekarang kita masuk pada determinan matriks 3 kali 3 dengan menggunakan metode Sarus. Metode Sarus digunakan untuk menentukan determinan matriks berordo 3 kali 3. Metode ini ditemukan oleh matematikawan Prancis bernama Pierre-Frédéric Sarus. Cara menentukan determinan matriks berordo 3 kali 3 dengan metode Sarus adalah dengan pertama, menulis ulang determinan matriks dan menyalin elemen-elemen pada kolom pertama dan kolom kedua dari matriks tersebut ke sebelah kanan. Selanjutnya, kalikan elemen setiap diagonal dan kemudian jumlahkan atau kurangkan hasil perhitungan 6 diagonal tersebut. Agar bisa dipahami lebih baik, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, sebuah matriks A dengan ordo 3 kali 3 seperti ini, maka determinan matriks A ditentukan sesuai informasi tadi. Pertama, kita tulis ulang matriks tersebut dan salin elemen-elemen pada kolom pertama dan kedua ke sebelah kanan matriks tersebut. Lalu, kita kalikan elemen pada setiap diagonalnya dengan catatan bahwa hasil kali diagonal kiri selalu diberi tanda positif, sedangkan hasil kali diagonal kanan selalu diberi tanda negatif. Boleh teman-teman perhatikan yang ditampilkan ya. Kemudian kita operasikan hasil kali ke-6 diagonal tersebut sesuai dengan tanda yang sudah diberikan. Nah, perhatikan contoh soal ini. Misalnya kita disuruh menentukan determinan matriks P dengan ordo 3 kali 3. Berikut ini dengan metode Sarus. Maka, langkah pertama kita tulis kembali matriksnya. Dan kita salin elemen-elemen pada kolom pertama, yaitu 1, 2, dan 5. Dan elemen-elemen pada kolom kedua yaitu 3, 6, dan 9 ke sebelah kanan. Kemudian kita kalikan semua diagonal yang ada. Pertama, 1 kali 6 dikali 4 hasilnya 24. Lalu 3 dikali 2 dikali 5 hasilnya 30. Kemudian 2 dikali 2 dikali 9 hasilnya 9. 5 dikali
6 dikali 2 hasilnya 60. Lalu jangan lupa kita beri tanda negatif. Selanjutnya 9 dikali 2 dikali 1 hasilnya 18. Dan 4 dikali 2 dikali 3 hasilnya 24. Hasil perkaliannya disusun menjadi 24 tambah 30 tambah 36 dikurang 60 kurang 18 kurang 24. Hasilnya adalah min 12. Jadi determinan matriks tersebut adalah min 12. Oke, tadi kita sudah membahas cara mencari determinan matriks 3x3 dengan metode Sarus. Sekarang, kita akan bahas cara mencarinya dengan metode ekspansi kofaktor. Jika A adalah sebuah matriks persegi, maka minor dari elemen A, IJ dinotasikan dengan MIJ dan didefinisikan sebagai determinan dari sebuah matriks yang diperoleh setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Kofaktor elemen baris ke I dan kolom ke J adalah KIJ sama dengan negatif 1 dipangkatkan I ditambah J dikali MIJ. Agar bisa dipahami lebih baik, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan A adalah matriks berordo 3x3, maka minor dari elemen A22 diperoleh dengan menghilangkan elemen pada baris kedua dan kolom kedua. Yang diberi tanda merah itu elemen-elemen yang dihilangkan ya. Nah, maka minor dari A22 atau M22 adalah elemen-elemen yang tersisa atau yang tidak dihilangkan, yaitu A11, A13, A31, dan A33. Lalu, kofaktor untuk elemen A22 kita gunakan rumus yang tadi, sehingga K22 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 2 ditambah 2 dikali M22. Dengan demikian, determinan matriks dengan ekspansi kofaktor dan minor dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika A adalah sebuah matriks persegi dengan ordo lebih dari 2 kali 2, maka determinan matriks A dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk ekspansi kofaktor dan minor ke kolom J, determinan matriks A sama dengan A1J atau elemen baris pertama kolom ke J dikali dengan K1J atau kofaktor dari elemen baris pertama kolom ke J ditambah A2J dikali K2J sampai semua jumlah baris yang ada pada kolom tersebut. Sedangkan untuk ekspansi kofaktor dan minor baris ke I, determinan matriks A sama dengan AI1 atau elemen kolom pertama baris ke I dikali dengan KI1 atau kofaktor dari elemen kolom pertama baris ke I ditambah AI2 dikali KI2 sampai semua jumlah kolom yang ada pada baris tersebut. Oke, ayo kita langsung bahas soal yang ini. Soalnya sama saja dengan soal pada metode Sarus yang tadi ya. Nanti kita bandingkan jawabannya. Misalnya ada matriks P dengan ordo 3x3 berikut dan kita diminta menentukan determinannya menggunakan metode ekspansi kofaktor. Jadi untuk metode ini teman-teman bebas ya mau menggunakan ekspansi kofaktor baris keberapa atau kolom keberapa. Namun di sini kita akan menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama untuk menentukan determinannya. Kita gunakan rumus yang tadi ya, hanya saja kita ganti A11 dengan P11 karena nama matriksnya adalah P. Kemudian karena ada 3 kolom pada baris pertama, maka kita buat sampai P13. Nah, langkah pertama kita cari dulu ya kofaktor dari setiap elemen pada baris pertama menggunakan rumus kofaktor. Teman-teman boleh lihat pada tabel yang sudah dibuat ya. Nah, dari hasilnya kita masukkan ke rumus tadi. Untuk P11 atau elemen pada baris pertama kolom pertama itu adalah 1, maka kita masukkan 1 dikali dengan hasil kofaktor K11 pada tabel tadi. Hal yang sama pun dilanjutkan untuk kolom kedua dan ketiga. Lalu, sekarang minor dari ketiga elemen tersebut. Seperti yang sudah kita bahas bahwa minor itu bagian yang tidak dihapus, maka untuk M11 itu elemennya 6, 2, 9, dan 4. Lalu selanjutnya untuk M12 itu ada 2, 5, dan 4. Dan untuk M13 itu ada 2, 6, 5, dan 9.
Jangan lupa perhatikan koefisien minornya untuk dikali dengan elemen P-nya ya. Nah, dari minor yang sudah kita dapatkan, kita cari determinannya menggunakan cara menentukan determinan 2 kali 2 ya, yaitu dengan mengalihkan elemen-elemen diagonal utama, lalu dikurang dengan perkalian dari elemen-elemen diagonal samping. Maka, jika dioperasikan, dia akan jadi seperti ini. Hasil akhirnya adalah negatif 12 ya, jadi determinan matriks tersebut adalah negatif 12. Nah, jawabannya sama nih dengan jawaban dari metode Sarus. Jadi, untuk menentukan matriks berordo 3 kali 3, teman-teman boleh pilih salah satu dari dua metode itu ya. Baik, sekarang kita masuk ke sifat-sifat determinan pada matriks. Misalkan A dan B adalah matriks persegi, AT adalah transpos dari matriks A, determinan A adalah determinan dari matriks A, determinan B adalah determinan dari matriks B, dan K adalah sebuah skalar, maka yang berlaku yang pertama, determinan A sama dengan determinan A transpos. Yang kedua, determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Kemudian, yang ketiga, jika A dengan elemen-elemen C, D, E, dan F, dan B dengan elemen-elemen C tambah KE, D tambah KF, E, dan F, maka determinan A sama dengan determinan B. Kemudian yang keempat, jika A dengan elemen-elemen C, D, E, dan F, dan B dengan elemen-elemen E, F, C, dan D, maka determinan A sama dengan negatif determinan B. Lalu, yang kelima, jika A dengan elemen-elemen C, D, E, dan F, dan B dengan elemen-elemen KC, KD, E, dan F, maka K determinan A sama dengan determinan B. Yang keenam, determinan KA sama dengan K dipangkatkan N dikali determinan A, dengan N itu banyaknya baris atau kolom matriks A. Yang ketujuh, determinan A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan A. Dan yang terakhir, jika A dengan elemen-elemen C, D, 0, dan 0, dan A dengan elemen-elemen C, 0, E, dan 0, maka determinan A sama dengan 0. Oke, pembahasan determinan matriks sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu inverse matriks. Jika A adalah sebuah matriks berordo n kali n, dan I adalah matriks identitas berordo n kali n, maka terdapat matriks A pangkat negatif 1 yang memenuhi sifat A dikali A pangkat negatif 1 sama dengan A pangkat negatif 1 dikali A sama dengan I. A disebut matriks non-singular, dan A pangkat negatif 1 disebut inverse dari matriks A. Jika matriks A pangkat negatif 1 tidak dapat ditemukan, maka A disebut dengan matriks singular. Dengan catatan, matriks A disebut matriks non-singular jika determinan matriks A tidak sama dengan 0. Sedangkan matriks A disebut matriks singular jika determinan matriks A sama dengan 0. Baik, untuk inverse matriks terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama, inverse matriks 2 kali 2. Matriks A dengan ordo 2 kali 2 memiliki inverse jika dan hanya jika determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Inverse matriks A dapat ditentukan sebagai berikut. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Dengan determinan A itu dicari menggunakan cara determinan 2 kali 2 dan A join A dicari dengan elemen-elemen pada diagonal utama ditukar tempatnya dan elemen-elemen pada diagonal samping ditukar tandanya. Kita langsung ke contoh soal ya. Di sini kita diminta menentukan inverse dari matriks A dengan elemen-elemen ini. Pertama, kita cari determinannya dulu menggunakan cara mencari determinan matriks 2 kali 2. Setelah itu kita beri rumus inversenya. Nilai determinannya yaitu min 1 dimasukkan ke dalam rumus. Nah, kemudian A join ini dicari dengan elemen-elemen pada diagonal utama ditukar tempatnya dan elemen-elemen pada diagonal samping ditukar tandanya. Maka kita tukar posisi elemen 3 dan 2, lalu kita ganti tanda pada elemen samping yaitu min 7 menjadi 7 dan min 1 menjadi 1. Sehingga diperoleh A join adalah 2, 7, 1, dan 3.
Setelah itu, kita kalikan adjoin dengan hasil bagi antara 1 dan determinan A atau min 1. Sehingga inverse dari matriks A adalah min 2, min 7, min 1, dan min 3. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua ya, yaitu inverse matriks 3x3. Matriks A dengan ordo 3x3 memiliki inverse dengan syarat yang sama dengan 2x2, yaitu jika dan hanya jika determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Jadi, inverse matriks A dapat ditentukan sebagai berikut. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Ternyata rumusnya sama saja. Nah, hanya saja determinan matriks A dapat ditentukan dengan metode Sarus atau metode ekspansi kofaktor minor. Adapun adjoin A dapat ditentukan dengan transpos dari matriks kofaktor. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Di sini kita diminta menentukan inverse dari matriks P dengan elemen-elemen ini. Pertama, kita cari determinannya dulu. Di sini kita gunakan metode Sarus ya, tapi kalau teman-teman nanti mau pakai metode lain juga boleh. Nah, kita tulis kembali matriksnya dan kita salin kolom pertama dan kedua ke sebelah kanan, lalu kita kalikan setiap diagonal seperti yang tadi sudah kita buat. Nah, hasil perkaliannya itu negatif 2, 6, 0, negatif 1, 0, dan 6. Maka setelah kita operasikan, hasil determinannya adalah negatif 1. Baik, sekarang kita cari adjoinnya. Nah, berdasarkan informasi tadi bahwa adjoin dapat ditentukan dengan transpos dari matriks kofaktor, di mana matriks kofaktor itu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari matriks asal, maka kita harus cari minor dan kofaktor dari setiap elemen pada matriks tadi, lalu dimasukkan ke rumus kofaktor. Teman-teman boleh pause untuk melihat di tabel ini ya. Oke, dari hasil tabel tadi, maka didapat matriks kofaktor P dengan susunan elemen sebagai berikut. Nah, jangan lupa, adjoin itu transpos dari matriks kofaktor. Jadi, kita transpos matriks itu dulu ya, sehingga adjoinnya didapat dengan elemen-elemen ini. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus inverse. Pertama, kita bagi dulu 1 dengan determinan matriks tadi yang hasilnya min 1. Jadi, hasil baginya min 1 ya. Nah, terakhir, kita kalikan semua elemen dalam adjoin tersebut dengan min 1. Sehingga, inverse matriks P elemen-elemennya adalah min 1, 3, 7, 0, 1, 2, min 1, 3, dan 8. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat inverse pada matriks. Misalkan A dan B adalah matriks persegi dengan ordo 2x2 atau 3x3. A pangkat negatif 1 adalah inverse dari matriks A. B pangkat negatif 1 adalah inverse dari matriks B. AT adalah transpos dari matriks A. Maka berlaku yang pertama, A pangkat negatif 1 dikali A sama dengan A kali A pangkat negatif 1 sama dengan I. Yang kedua, A pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 1 sama dengan A. Kemudian yang ketiga, A transpos dipangkatkan negatif 1 sama dengan A pangkat negatif 1 transpos. Dan yang keempat, AB dipangkatkan negatif 1 sama dengan B pangkat negatif 1 dikali A pangkat negatif 1. Nah, teman-teman, dari materi yang dipelajari dapat disimpulkan bahwa determinan matriks digunakan untuk mengetahui sifat dan karakteristik suatu matriks, termasuk apakah matriks tersebut memiliki inverse ataupun tidak. Inverse matriks sendiri hanya ada jika determinan matriks tidak sama dengan 0 dan berfungsi sebagai kebalikan dari matriks itu. Dengan memahami langkah menghitung determinan dan inverse, kita dapat lebih mudah menguasai konsep dasar matriks dan penerapannya dalam matematika. Baiklah, demikian materi yang kami bahas pada saat ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih.